mengingat kembali kebaikan Tuhan yang memberikan nyawanya, yang mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan segenap rasa cinta kita, dengan rasa ucapan syukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita, hingga sampai saat ini kita boleh ada semua karena anugerahnya. Baiklah, marilah kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita awali dulu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak terselami, yang sungguh besar, yang kami gak mampu membalasnya Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan, biarlah Tuhan lewat hidup kami Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini, bahkan umat-Mu yang di rumah Tuhan. Boleh Tuhan mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segenap rasa cinta kami Tuhan. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu, kami rindu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
sama-sama buka tanganmu dan katakan, bagi Dia segala pujian, hormat. Biarlah segala pujian dan hormat kami naikkan ke tahta-Mu Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Bagi Dia segala biarlah segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Yesus, Allah kami yang kekal, yang selama-lamanya, yang bertahta di atas bumi dan di atas surga. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tinggikan namanya, agungkan namanya, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa sembah kami dengan rasa hormat kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa ke tahta-Mu Tuhan. Pujian dan pengagungan kami Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kau Allah yang layak dipuja, segala pengagungan bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Kau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau peluk setiap umat-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang nyatakan betapa besar Tuhan kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Yang tidak berharga Engkau menjadikannya berharga Tuhan. Yang tidak layak Engkau menjadikannya layak Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kau yang menebus dosa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari Allah Roh Kudus Kau yang melawat umat-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Kau yang menerobosi umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Allah basik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah basik ya Allah ya Allah basik ya Allah basik ya Allah basik ya Allah
Terima kasih Tuhan. Korala pasiki ada. Sekian lama syakada. Sekian lama syakada. Sungguh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu untuk sama-sama bagi berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan, oh mulianya hadirat. Kami baik menyembah-Mu Tuhan. Kami baik memuja-Mu Yesus. Diberkatilah oleh pujian kami Tuhan. Layakkan pujian kami naik ke tahta-Mu. Diberkatikan Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini Tuhan. Lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi buka tanganmu dan katakan, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat. Kami mau itu menyembah-Mu Tuhan. Kami baik memuja-Mu Yesus. Memuja. Diberkatilah Kau Tuhan. Diberkatikan Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman dalam hadirat-Mu, hadirat. Memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Tempat ini sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, yang hadiratnya memenuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh sangat baik. Amin. Dia Allah yang baik bagi saudara dan saya, yang memberikan nyawanya, yang menebus saudara dan saya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita. Amin. Haleluya.
Siapa namanya? Yesus, sorak-sorai buat Yesus kita yang sungguh baik. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Oh, kami bersyukur ke Allah yang sungguh baik Tuhan. Katakan lebih lagi, He is so good to you. He is so good to you. Amin. Lagi-lagi nyatakan kebaikannya. Katakan Jesus is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan lagi-lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Saudara, kita mau sama-sama memberkati orang-orang sekitar kita, amin. Lagunya katakan, He is so good to, He is so good to. Kita mau katakan, kita mau tunjuk kanan kiri, kita mau katakan, Tuhan itu gak baik juga buat saya loh, buat kamu juga baik. Sama-sama tunjuk ya kanan kiri ya, boleh kan ya? Sama-sama katakan, He is so good. Tunjuk kanan kiri belakangnya, He is so good. Oh luar biasa. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to you. Kita sekali lagi nyatakan kebaikan Tuhan, amin. Lebih lagi katakan, He is so good. Yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan sekali lagi. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. Sorak-sorai buat Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu mencintai kami. Sehingga Engkau rela berkorban bagi kami. Untuk menebus kehidupan setiap kami ya Bapa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati dengan kedamaian, berkati dengan kesejahteraan ya Bapa. Engkau jamah setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, di negeri kami ini ya Bapa. Kami percaya Engkau berikan hikmat kepada setiap pemimpin negeri kami ini, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas kenegaraannya dengan baik dan benar di hadapan-Mu, bagi kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera-Mu Kau curahkan atas negeri kami. Roh sukacita-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu, dan bila umat-Mu selalu berdoa bagi negeri kami ini ya Bapa. Jauhkan negeri kami dari segala macam bencana, karena kami tahu Engkau yang berkuasa atas negeri kami ini. Dan tak lupa juga kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di negeri kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati para pemimpin, para gembala yang telah Kau tetapkan, supaya mereka boleh mengembalakan umat-Mu dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Engkau juga berkati Bapak dan gembala kami ya Bapa, Bapak David Harahap dengan Ibu Maria, beserta dengan kedua anaknya. Tambah-tambahkanlah hikmat kepada beliau ya Bapa, supaya apa yang beliau kerjakan, lakukan, seluruh dengan kehendak-Mu. Bahkan Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu ini untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun Kau utus hamba-Mu ini ya Bapa, Kau
kuasa urapan dan Roh Kudus akan menyertai setiap langkah pelayanan mereka. Engkau berkati anak-anaknya dengan hikmat daripada Engkau. Engkau pakai mereka, hidup mereka lebih hari lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau jamah seluruh umat-Mu, baik yang ada di rumah, mereka boleh memberikan korban syukur kepada-Mu ya Bapa. Mari kita angkat persembahan kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bila kesempatan indah ini Engkau berikan kami kesempatan untuk menabur dari apa yang kami miliki. Karena kami tahu kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami percaya Engkau pelihara hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap menabur katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS, bisa transfer ke rekening BCA juga. Dan untuk QRIS bisa memberikan keterangan di belakangnya, ditambahin kode ya, angka 123, di situ ada keterangannya supaya memudahkan bendahara di dalam memberikan laporan. Pengumuman untuk doa malam Rabu dan doa malam online ditiadakan. Lalu untuk pasukan doa fajar tetap diadakan, yaitu pukul 4 pagi, 4.15 sampai 5.15. Dan juga untuk ibadah youth-nya juga diliburkan, ibadah gereja anak juga diliburkan. Hanya untuk seminggu ini aja ya. Lalu bagi saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, bisa mengisi scan QR ya. Untuk setiap pergumulan Bapak Saudara bisa didoakan oleh tim pasukan doa. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda. Mari siapkan hati untuk lebih lagi masuk dalam firman Tuhan. Dalam skala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji. Dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Ya, saya dan jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya undang bagi hambanya yang menyampaikan firman Tuhan bisa maju ke depan. Rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur kasih karunia-Mu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa bondong-bondong hadir untuk ibadah pada saat ini. Hamba juga berdoa untuk yang hari ini menikmati streaming melalui media online. Tuhan, berkat-Mu nyata untuk mereka. Melalui firman Tuhan hari ini, setiap yang mendengarkan diberkati oleh firman Tuhan. Yang takut melihat akan hari esok mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Yang gelisah hatinya mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Sehingga ketika kami meninggalkan tempat ini, hidup kami lebih daripada seorang pemenang. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk anak kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin besok Bapak Ibu akan berlibur. Saya harap jangan lupa pulang ke Surabaya lagi ya, karena kalau kita sudah berangkat ke surga nggak bisa balik lagi. Itu sebabnya selama ada kesempatan di muka bumi ini, nikmati dengan pasanganmu, dengan keluargamu, karena tidak selamanya mereka akan ada di situ. Hari ini mumpung saya belum lupa, saya ucapkan selamat Paskah, tapi Paskah Kristen, bukan Paskah Yahudi. Orang Yahudi punya Paskah, makanya ketika kita tahu orang Yahudi punya Paskah, mereka mengucapkannya Happy Passover. Tapi Kristen itu kebangkitan Yesus seringkali diucapkan Happy Easter. Tapi jangan disamakan dengan Dewi Ishtar, itu hoax. Tidak ada kaitan sama sekali, berbeda maknanya. Ingat, Paskah Kristen itu Paskah kebangkitan Yesus. Kita tidak memperingati tentang pembebasan orang Yahudi, itu milik mereka sampai hari ini. Tapi kita sudah dibebaskan dari dosa karena Yesus yang bangkit. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk anak Allah kita. Haleluya. Saya senang hari ini saudara kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang menunggu waktu Tuhan. Ketika kita melewati peristiwa COVID ini, kita belum tahu sampai kapan akan seperti ini keadaan. Apa yang terjadi setelah ini? Apakah akan ada perang dunia ketiga atau keempat, kelima? Kita juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu dalam Alkitab ada kisah perang Armageddon. Itu pasti akan terjadi. Dan perang Gog Magog pasti pula akan terjadi. Tetapi ingat, itu nanti ketika tubuh Kristus sudah diangkat, akan terjadi perang yang betul-betul sifatnya mendunia. Tapi kalau perang sekarang sifatnya lokal. Kalaupun perang dunia keberapa, pasti ada arena perangnya. Nggak akan seluruh dunia. Tapi COVID ini, itu seluruh dunia. Nggak ada satu daerah pun yang bisa terbebas, terlepas. Maka dari itu setiap pemerintahan berjuang untuk membarikade, menunggu waktu Tuhan. Ketika berbicara menunggu waktu Tuhan, ini kenapa saya senang sekali menyampaikan? Karena banyak yang keliru menafsirkan tentang menunggu waktu Tuhan, kemudian tidak berbuat apa-apa. Kemudian dia santai. Banyak orang berkata menunggu waktu Tuhan, sesungguhnya dia sedang memelihara kemalasannya, atau dia sedang takut dalam keminderannya. Saya membuat quote itu ada di Instagram saya. Artinya apa? Ketika orang menghadapi persoalan, kita suka atas nama Tuhan. Sepertinya rohani. Jangan-jangan kita sedang tidak mau beraksi, tidak mau berkarya, karena kita bersembunyi di balik menunggu waktu Tuhan.
menunggu itu pekerjaan tidak enak. Tapi kita suka menunggu waktu Tuhan. Padahal kita tidak tahu waktu Tuhannya kapan. Tetapi kita suka berkata menunggu waktu Tuhan. Tahu dari mana ketika engkau menikah itu waktu Tuhan? Apakah juga orang bercerai itu waktu Tuhan? Pada waktu orang menunggu waktu Tuhan, tentu kita perlu tahu Tuhan punya waktu sendiri, manusia juga punya waktu sendiri. Maka waktunya manusia perlu menyesuaikan dengan waktu Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikannya, kita akan tidak bisa menikmati kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup ini, bisa menikmati Tuhan. Berapa banyak orang suka berkata nanti kalau sudah tua hidupnya baru mau berubah. Nanti kalau keadaan sudah tidak ada COVID, hidupnya baru mau berubah. Artinya apa? Pada waktu seperti itu, dia tidak sedang bisa menikmati Tuhan. Mengapa? Karena dia pikir ketika waktunya Tuhan itu langsung jadi enak, just langsung sembuh, langsung baik, langsung sehat, langsung dapat uang. Itu dianggap waktu Tuhan. Maka dari itu, saat kita menantikan waktu Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Saat ini kita akan merenungkan 3 hal. 3K. Mari buka kitab kita saudara. Dari kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-7. Silakan dibuka pelan-pelan. Di belakang ini ada, mungkin gambar saya dihilangkan supaya yang belakang bisa ngebaca itu. Oke, 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai yang ke-7. Oke, tak minggir aja supaya bisa baca ya. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai ke-7. Nah, ini dia baru kelihatan. Sudah ketemu semua? Amin? Yang di belakang aman? Oh, haleluya. Kalau sudah aman, mari bangkit berdiri yuk. Jangan takut. Orang aman tuh berdiri. Kalau ada tembakan baru tiarap. Oke, kita akan baca gantian ya. Yang kaum pria 1 ayat 3 dan ayat 5. Kemudian yang kaum wanita ayat 2, ayat 4, ayat 6. Yang pria ganjil, yang wanita genap. 7 nanti kita sama-sama. Saudara masih ingat jenis kelamin Anda? Kalau masih ingat kita akan baca ya. Mulai dari kaum pria lebih dulu. Siap? 2, 3. Dua, silakan. Tiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. 4. Lima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6. Tujuh sama-sama. 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, dan simpanlah baik-baik
Kenapa? Karena pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita menghadapi pergumulan, pada waktu kita menghadapi tekanan, pada waktu kita merasa kesepian, pada waktu kita sedang mengidap suatu penyakit yang berat, lalu kita akan dihadapkan kepada persimpangan. Di persimpangan itu yang akan muncul adalah firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Kalau kita suka menyimpan firman Tuhan, maka itu yang akan menghibur kita. Kalau kita tidak menyimpan firman Tuhan, kita akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi dengar baik-baik, pengetahuan itu tidak mesti salah. Tetapi firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Saya kasih contoh, pada waktu kemarin sampai saat ini masih ada sisa-sisa dari COVID. Berapa banyak hamba Tuhan itu pandai sekali bicara tentang vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Bicara tentang obat-obatan. Masalah sakit penyakit yang begitu hebat. Itu tidak ada masalah, itu baik. Tapi pertanyaan saya, siapakah yang pada waktu seperti itu mengkhotbahkan tentang dosa, tentang perubahan hidup? Jikalau pada waktu itu mereka mendapatkan firman, maka hari ini coba tanya ke dalam hidupmu. Apakah COVID setelah mulai reda, hidupmu semakin kudus atau tidak? Saat ini setelah COVID semakin reda, hidupmu tambah baik atau tidak? Saat COVID semakin turun ke bawah, hidupmu tambah sabar atau tidak? Apakah buah roh itu tampak dalam hidupmu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah itu semakin bertumbuh subur? Ataukah kisah COVID kemarin itu seperti engkau sedang belajar berenang, tapi pada waktu sudah keluar dari ketakutan di kolam renang, kemudian engkau tidak bisa menikmati berkat apa-apa? Berapa banyak ketika COVID ini lewat, banyak orang berbuat dosa tambah dosa, yang jahat tambah jahat. Artinya apa? Dia tidak bisa menikmati cara kerja Tuhan untuk mengubah hidup. Tidak bisa menikmati bagaimana Tuhan ingin menuntun kita melalui sebuah peristiwa dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya apapun persoalan kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, itu bagian langkah, itulah perjalanan hidup. Supaya apa? Membuat kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak ada perubahan hidup, engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi jangan berpikir orang yang suka datang beribadah, hidupnya pasti lebih mencintai Tuhan. Bisa jadi dia mencintai gereja, dia lebih mencintai pelayanan, tapi dia tidak pernah mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan, hidupnya akan berubah. Tetapi orang mencintai pelayanan, hidupnya tidak berubah, tidak ada masalah. Berapa banyak orang berkata, anakku suka pelayanan. Ingat, anak suka pelayanan, belum tentu dia cinta Tuhan. Bisa jadi dia cinta pelayanan, karena dia diberikan kesibukan. Maka dari itu pada waktu orang cinta Tuhan, dia akan suka sekali pelayanan. Tapi orang suka pelayanan, belum tentu dia cinta Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang suka pelayanan, tetapi di sekolahan tetap nyontek, di kampus tetap nyontek. Berapa banyak orang yang suka pelayanan, khotbahnya bagus, tapi selingkuhnya tetap berjalan. Berapa banyak orang suka pelayanan, pada waktu COVID kemarin, kebongkar semua hidupnya. Kenapa? Pada waktu COVID, mereka tidak dapat pemasukan, tidak ada uang. Aslinya kelihatan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan 2 tahun lebih untuk memfilter, untuk membersihkan hidup kita, keaslian orang-orang tadi muncul perlahan-lahan. Anda tahu sekarang tipe suami Anda tahu tipe istri Anda tahu tipe orang tua Anda tahu tipe anak-anak mertua besan dan teman-teman kita. Anda tahu tipe orang-orang. Pada waktu kapan? Kemarin. Pada waktu sama-sama menghadapi COVID. Apakah engkau pernah meneliti hal ini? Saya lakukan itu. Jadi saya tahu tipe-tipe orang ketika lewat keadaan COVID. Hari ini kita akan merenungkan tentang menunggu waktu Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan supaya ketika kita menunggu waktu Tuhan, kita tetap bisa menyenangkan Tuhan. Pada waktu menunggu waktu Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan.
pada waktu kita menunggu waktu Tuhan, kita tidak berbuat dosa, pada waktu menantikan apa yang Tuhan ingin kerjakan, kita tetap bersabar, apa yang perlu kita kerjakan? Ada 3 K. K pertama adalah konsultasi. Bukan konsing usul, aku sing ngatasi. Konsultasi berarti dia mau bertanya kepada ahlinya. Ahli pertama adalah Tuhan. Maka itu seringlah engkau konsultasi kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau berdoa, carilah waktu khusus. Jangan tergesa-gesa. Karena berapa banyak dari kita suka berdoa, itu karena tekanan. Kalau zaman dulu adalah hukum Taurat, sekarang bukan hukum Taurat, tapi hukum Kristen. Maka pada waktu dia berdoa, dia sesungguhnya tidak sedang menikmati hubungan dengan Tuhan, tetapi sekedar memberikan laporan. Setelah pokok doanya selesai, dia sudah amin. Pada waktu dia menikmati hubungan dengan Tuhan, sesungguhnya disitulah dia curhat. Sesungguhnya disitulah dia menunjukkan isi hatinya. Pada waktu seperti itu, dia bisa menikmati Tuhan. Dan setelah dia selesai berdoa, hidupnya harus semakin kuat. Hidupnya semakin bertumbuh. Kenapa? Habis konsultasi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, sebagai seorang Kristen, konsultasilah kepada seorang pemimpin atau seseorang yang menguasai tentang firman dengan baik. Memang tidak gampang hari ini. Karena banyak orang ketika masa COVID kemarin, Anda dengarkan di YouTube atau di media sosial, banyak hamba Tuhan dadaan muncul. Branding itu. Jadi mempergunakan prinsip marketing, dia begitu cepat naik. Akhirnya apa? Mereka tanya ke saya, Pak, kenapa pendapat itu seperti itu? Pendapat ini seperti ini. Anda tahu, kemarin saya lumayan direpotkan karena banyak pertanyaan-pertanyaan. Lalu saya suruh nonton videonya. Saya nggak ada waktu, saya tanya ceritanya seperti apa aja. Arahnya kemana? Baca di Alkitab, apa kata firman, seperti itu adanya. Tapi Pak, persoalan kita ini kayak begini Pak, tunggu waktunya Tuhan. Tapi pada waktu tunggu waktu Tuhan, tetaplah konsultasi dengan yang ahli. Pada waktu kita ingin konsultasi rohani kita, carilah orang yang suka dengan firman, dan dari teladan hidupnya kita tahu dia orang yang lurus jalannya, ajarannya sehat, dan engkau bisa konsultasi kepada orang yang jenis ini. Di sini ada Bapak Ibu Gembala, mereka sudah berjuang menggembalakan Anda. Ada para pengurus gereja, mereka juga sedang mengabdi melalui gereja ini untuk melayani yang terbaik. Anda bisa konsultasi. Itu sebabnya perlengkapi diri Anda dengan firman Tuhan. Yang pertama, konsultasi. Perhatikan di ayat yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, biasa di dalam kisah ini banyak dikhotbahkan tentang mujizat. Tapi hari ini saya tidak mengkhotbahkan yang terkait dengan mujizat. Karena berapa banyak orang terima mujizat, dia tidak tambah tobat, tapi tambah jahat. Saya percaya Tuhan telah memberikan banyak mujizat kepada Anda. Apalagi di gereja ini narwastu mujizat. Berapa banyak mujizat yang engkau terima. Tapi kenapa hidup kita tidak berubah? Berarti mujizat tadi itu lebih membahayakan daripada tidak dapat mujizat. Berapa banyak orang terima mujizat, mestinya hidupnya lebih sopan, lebih baik, lebih tertata, lebih cinta Tuhan, bisa berubah. Kenapa tidak seperti itu? Hari ini kita merenungkan bagian ini untuk memikirkan apa yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah konsultasi. Ayat yang pertama dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan, ini mata kalau nggak kelihatan seperti ini ya, jadi mudah-mudah belajar baik-baik, sudah jauh agak kabur saya. Mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Alkisah saudara, ini mengisahkan tentang
seorang rondo, seorang janda. Ini bukan janda sembarangan, janda seorang nabi, seperti janda seorang pendeta, seperti janda seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia hidup, tentu saja si janda ini punya pengalaman yang bagus dengan Tuhan, karena suaminya adalah seorang hamba Tuhan yang apa dikatakan tadi, yang takut akan Tuhan. Bukan sembarang suami. Perhatikan, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi si hamba ini punya suami, bukan hamba Tuhan abal-abal, bukan hamba Tuhan yang gampangan, tapi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan suaminya adalah seorang nabi. Tapi ada persoalan besar, di situ dikatakan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Rupa-rupanya meskipun dia adalah seorang istri dari seorang nabi yang melayani pada waktu itu, namun secara keuangan, manajemen keuangannya tidak beres. Manajemen keuangannya ada persoalan. Akibatnya apa? Mereka punya hutang. Saya tidak tahu siapa penyebab hutang ini. Apakah suaminya, apakah istrinya, apakah anaknya. Yang pasti hutang itu diakibatkan karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Banyak orang suka berkata, kenapa punya hutang? Pendapatannya kurang. Pendapatan itu kita nggak bisa atur. Apalagi kalau pegawai. Tidak bisa ditambah lagi. Dikurangi bisa. Tapi yang bisa kita atur adalah pengeluaran. Kalau kita tidak ingin berhutang, atur pengeluaran. Jangan bersungut-sungut. Kenapa pemasukannya kurang? Memang kapasitas kita seperti itu. Maka yang kita pikir adalah pengeluaran. Pada waktu pengeluaran kita bisa atur baik-baik, yang terjadi tidak akan berutang. Nah saudara, si janda ini konsultasi kepada Elisa tentang persoalan hidupnya. Saya yakin janda ini sebelum dia konsultasi pasti sudah berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena suaminya takut Tuhan. Pada waktu dia belum ngomong sama si Elisa, pasti suaminya dan keluarga ini adalah keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Pasti tidak akan terlepas daripada persekutuan dengan Tuhan yang dia percaya. Tapi persoalan itu tidak menyelesaikan masalah. Berapa banyak orang suka berteriak, "Pak, saya sudah pelayanan. Kenapa ekonomi saya seperti ini? Saya sudah memberikan uang untuk persembahan, persepuluhan. Kenapa sakitku tidak sembuh-sembuh?" Masalahnya Tuhan kita nggak bisa disogok. Tuhan kita nggak bisa disuap. Tapi Tuhan yang di luar mungkin, tapi nggak tahu Tuhan yang jenis apa. Tapi di dalam Alkitab nggak bisa. Itu sebabnya ketika engkau ingin mengabdi kepada Tuhan, Alkitab berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang paling bagus untuk Tuhan adalah hidup kita. Maka ketika dia sedang berhutang, dia konsultasi kepada Elisa. Pasti keinginannya adalah mendapatkan jawaban yang cespleng. Apa jawabannya? Tapi ternyata di ayat yang kedua dijelaskan di situ, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu?" Gak enak kan? Biasa kita kalau doa kepingin jawaban cespleng. Hari ini semuanya pada instan. Ingin dapat mie instan, ingin kopi instan, beras instan, kawin instan, semuanya instan. Bahkan cari uang pun instan. Berapa banyak yang tertipu oleh flexing tersebut, oleh robot-robot yang bodong tadi. Taruh 10 juta, nanti dapatnya 100 juta. Itu yang bayar siapa? Beli mobil murah banget, yang Kristen pun katut juga. Makanya berapa banyak orang yang kena uangnya, kemudian dia merasa rugi dan berteriak-teriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Yang suruh itu kerja di situ siapa? Saya ini kerja ikut orang, saya pernah bekerja totalnya itu 37 kali. Saya sudah tahu model-model kerja. Jadi kalau orang kerja
begitu capek luar biasa, maka dia akan jaga uang baik-baik. Tidak suka foya-foya. Kenapa? Carinya susah. Tetapi ketika engkau menonton media sosial seperti itu, sepertinya enak gitu dapat uangnya, lalu dibaginya gampang-gampang. Saya tidak menyalahkan bagi-bagi uang loh ya, tidak menyalahkan. Tetapi pikir baik-baik, dari mana itu dia dapat uang sebegitu mudahnya? Maka ketika orang tidak pandai dia mengatur keuangannya, dia ada masalah. Ketika dia tanya kepada Elisa si janda ini, dia mungkin berharap ada jawaban yang cespleng, ada jawaban yang mujarab, yang langsung selesai. Tapi Elisa berkata, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Apa yang dapat ku lakukan untukmu? Kemudian Elisa berkata lagi, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lihat ya, ketika dia tanya seperti ini, Elisa cuma ingin tahu, kamu punya apa? Gak beda dengan Tuhan. Tuhan kalau mau pakai kita, kamu punya apa? Dia jarang tanya, kamu gak punya yang apa? Punya apa kan? Tetapi kenapa kok ada yang bisa besar, bisa kecil, bisa hebat, bisa enggak? Tergantung kita besarin tempat kita, wadahnya. Kalau Anda wadah segini, ya dapat segini. Kalau wadahnya dibesarin, dapatnya banyak. Dan di kisah ini kita akan lihat, kemudian apa yang dikatakan perempuan ini? Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, buli-buli itu seperti vas bunga, ya ada vas bunga yang lehernya begini lalu kecil, buka lagi, isinya minyak. Itu harganya pasti murah. Dan si janda ini cuma punya barang yang murahan. Saat konsultasi ini terbongkar, dia sangat tidak punya apa-apa, tapi utangnya banyak. Tahu dari mana utangnya banyak? Yang mau disita bukan satu anak, tapi 2 anak. Ingat pada waktu anak itu diambil, kemudian dia jadi budak, maka kemungkinan untuk ketemu dengan mamanya sangat sulit. Ingat pada waktu itu budak, namanya budak belian, budak yang bisa dijual. Hari ini mungkin jadi budak di Surabaya, besok pagi pindah Jakarta, besok pagi bisa pindah Medan. Tinggal tuannya tadi jual ke siapa, sama juga sudah hilang. Jadi si janda ini sakit kepala, sudah kehilangan suami, apakah juga kehilangan 2 anaknya. Ini single parent, punya anak 2, kasih makan susah, hutangnya banyak lagi, masalahnya banyak ini. Siapa yang punya masalah sebesar ini sih? Siapa di sini yang punya masalah sehebat ini? Kehilangan 2 anak sudah di depan mata lu. Kehilangan 2 anak itu sudah tahu mau disita sama orang. Bagaimana perasaannya? Ini janda berat sekali. Pada waktu engkau lihat di rumah sakit, lalu dokter memvonis, ntar lagi dipanggil Tuhan. Wah, teriaknya bukan main itu. Kalau bisa jangan, titip doa kemana-mana. Lah ini istrinya Nabi. Kalau titip doa ke siapa? Jadi pada waktu perjuangannya begitu berat, dia tanya konsultasi kepada Elisa untuk mendapatkan jawaban. Tapi jawaban Elisa, dia tanya kembali, kamu punya apa? Pada waktu ditanya seperti itu, dia punya minyak yang kecil sekali. Kemudian itu kalau dinilai, kalau zaman dulu minyak seperti ini orang miskin luar biasa. Minyak waktu itu murah, minyak zaitun itu murah karena di situ tempat pemerasannya, dan tidak mungkin ada harga yang begitu luar biasa. Nah saudara, apa yang terjadi setelah itu saat menunggu waktu Tuhan? Yang pertama adalah konsultasi, yang kedua adalah kerja. Kemudian berkatalah Elisa, pertama pergilah, kedualah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. 3, bejana-bejana kosong. 4, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, itu yang kelima. 6, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah 7 minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ada 8 perintah. Yang diperintah seorang janda nabi, perintahnya apa? Pada waktu dia datang kepada si nabi tadi,
Elisa, dia disuruh pergi. Biasa kan istri Nabi itu akan mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Ada anaknya dijaga di situ, tapi sekarang suruh pergi. Pada waktu suruh pergi, itu tidak gampang yang dia kerjakan. Kenapa? Disuruh minta bejana. Tahu bejana itu gentong. Lalu pada waktu itu kalau minta, rumahnya Anda di sini, itu minta gentongnya bisa di Tanjung Perak. Loh, tanah dulu kan enggak tetanggaan begini. Silakan kalau nggak percaya pergi ke Israel. Hari ini aja bisa jauh-jauh jaraknya, belum lagi konturnya itu naik turun. Pasti kerjanya mintanya siang-siang. Kalau tidak saudara, itu bawa bejana itu dari tanah liat, nabrak-nabrak batu, bisa pecah semua. Maka kerjaannya si janda ini, mungkin dia komando sama anaknya, nak, kamu ke sana ya, kamu ke sana ya. Saya enggak tahu usianya berapa waktu itu, tapi kalau mau dijadikan budak, itu berarti sudah bisa kerja. Maka mamanya mungkin kemana? Disuruh apa? Minta bejana kosong. Pada waktu minta bejana kosong, enggak boleh sedikit loh. Anda bayangkan, kalau saya datang, saya sama jandanya, kemudian datang ke Bu Maria, Bu Maria saya minta bejana dong. Oh ini, buat apa? Enggak tahu. Loh, kamu buat apa minta bejana? Enggak tahu. Seringkali kita kerja begitu toh. Allah enggak tahu hasilnya apa, buat apa kerja. Tahu dia pergi jauh jalan kaki sampai ke sana, buat apa? Enggak tahu. Ini bejananya. Minta lagi dong. Loh kamu buat apa? Mau jualan gentong. Kenapa minta begitu banyak? Coba perasaan rondo ini kayak apa? Janda ini kayak apa? Suruh pergi, kemudian minta, tapi nggak tahu alasan. Buat apa minta? Kita tahu karena ada ceritanya. Tapi pada waktu itu nggak tahu ceritanya. Pada waktu disuruh pergi, dia berjalan pergi, pasti pikirannya macem-macem. Ini buat apa ini gentong kosong? Ini buat apa ini bejana banyak? Mintanya nggak boleh sedikit loh. Suruh minta yang banyak. Harga dirinya di mana Pak, Bu? Ini istri Nabi. Suruh minta-minta. Harga dirinya sudah dia tidak pedulikan. Dia ditanya pun belum tentu bisa jawab. Untuk apa? Tapi dia melakukan apa yang disuruh oleh si Elisa. Dia pergi, setelah dia pulang, lalu dia kerjakan apa yang diperintahkannya. Sampai terjadi proses menuang di dalam kisah yang ini. Pada waktu proses menuang, saya nggak ngerti pikiran si janda ini seperti apa. Lihat kisah 5 roti 2 ikan. Bagaimana roti dan ikan itu bisa lebih-lebih ketika dibagikan. Berapa banyak kita suka berpikir ketika bekerja, ingin tahu dulu hasilnya apa. Kalau seperti itu, Anda biasa pasang saham, ada prospektus. Berapa hasilnya, kembali uangnya berapa, BEP-nya kapan, big event point-nya kapan, baru suka kerja. Berapa banyak orang kerja, belum kerja sudah mikir untung rugi. Ketika untungnya sedikit tidak mau diteruskan, capeknya lebih besar daripada kerjanya. Berapa banyak dari kita tidak suka proses, gara-gara engkau melihat media sosial, nikmatnya hidup, nikmatnya orang kaya, pikiran kita langsung tinggi-tinggi. Sehingga pada waktu pikiran tinggi, kita tidak mau menantikan waktu Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada yang suka menantikan waktu Tuhan. Tapi dasarnya karena males atau minder. Maka ketika janda ini, dia bekerja kerasnya luar biasa. Tolong ayat yang kelima, dikatakan di situ, pergilah perempuan itu daripadanya lah, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang ketiga terakhir, apa yang perlu kita lakukan saat menantikan waktu Tuhan? Kreatif. Yang pertama, konsultasi. Tanya ke Tuhan, tanya kepada orang ahlinya.
Yang kedua, kerja. Kerja. Setelah kerja kita capek, yang ketiga adalah kreatif. Hari ini engkau kerja tanpa kreatif, kita akan tidak bisa bertahan menghadapi pasar yang terus berubah. Anak Anda, latihlah untuk kreatif daripada sekedar menghafal buku-buku yang ada. Orang yang bisa bertahan adalah orang yang kreatif. Karena ada waktunya persaingan muncul. Ini sekarang dunia sudah datar. Apa yang terjadi di Ukraina, maka kita bisa tahu saat ini juga apa yang terjadi di benua di kutub utara. Itu juga kita bisa ketahui saat yang bersamaan. Bisa ditiru oleh siapapun juga. Itu sebabnya tetaplah kreatif. Kenapa? Karena bagaimanapun juga apa yang kita kerjakan itu ada batasnya. Dikatakan di situ, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Artinya saudara, semua ada waktunya. Semua ada batasnya. Ketika engkau kerja ngotot, kalau sudah batasnya di situ, selesai. Kalau yang tidak kerja, ada batasnya, juga selesai. Engkau ingin mencintai suamimu, ada batasnya. Engkau ingin mencintai istrimu, ada batasnya. Kalau engkau lupakan itu, hari ini marah luar biasa. Kenapa ketika dipanggil Tuhan kok nangis? Padahal pada waktu ketemu, gak suka luar biasa. Semua ada batasnya. Pada waktu kita tahu semua ada batasnya, maka tentu kita perlu memikirkan bagaimana kita memanfaatkan atau menikmati waktu yang ada dengan kreatif. Ketika adanya COVID ini, saya katakan tadi di awal, saya melihat banyak karakter-karakter dari para pengkhotbah, pelayan Tuhan yang kelihatan aslinya, ditambah lagi curhatan-curhatan dari banyak jemaat. Kenapa saudara? Karena ketika dia menantikan ini, ujung-ujungnya apa? Pinjam uang kan? Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan. Ketika persoalan ini ada, di rumah saya yang kuliah 4 orang. Tidak ada pemasukan seperti dulu, tapi uang kuliah tetap berjalan. Uang sekolah tetap jalan toh, meskipun kerjaan sepi kan. Tapi anak-anak kan tidak bisa merasakan kayak gitu. Yang penting kuliah, yang penting makan harus ada. Kalau nggak ada dia marah-marah. Maka pada waktu berhenti, dalam hati saya cuma berkata begini, kalau sampai nggak bisa sekolahkan anak saya untuk kuliah, ya DO dulu. Itu kok repot, berhenti aja. Saya nggak mau pinjem memang. Kalau memang nggak ada, berhenti. Tapi ternyata Tuhan bisa kirim burung gagak loh. Tapi engkau jangan tunggu burung gagak, nanti burung emprit yang datang. Atau manuk gerejo yang datang. Jangan ditunggu burungnya, itu datang tiba-tiba. Itu namanya mujizat. Yang mujizat tak perlu kita pikir. Kalau mikir, itu bukan lagi mujizat, tapi alamiah. Kalau engkau suka mikir mujizat, lama-lama yang mujizat jadi alamiah. Kalau mujizat santai-santai aja, pertolongan Tuhan tidak akan jauh. Saudara pernah dengar lagu Tuhan kita besar itu? Saya lupa lagunya gimana. Tuhan kita yang besar tadi. Tapi kadang-kadang orang tidak mikir, Tuhan yang besar tadi itu. Kita susah bisa nikmati Tuhan itu. Kalau Anda punya rumah yang besar, lihat itu rumah-rumah di daerah elit itu. Yang nikmati kolam renangnya siapa? Bukan juragannya kan? Yang nikmati rumah itu bukan juragannya kan? Anda punya HP yang disebut smartphone, paling dipakai untuk telepon sama untuk WA-an atau nonton video. Yang lainnya nggak dipakai kan? Jadi yang besar kita nggak bisa nikmati. Karena kita tidak tahu cara menikmati. Kalau kita ingin menikmati Tuhan yang besar, kita perlu tahu apa yang kita hadapi. Maka kita datang kepada Tuhan yang besar tersebut. Nah ketika rezeki itu berhenti, disitulah orang mulai berteriak. Tetapi janda ini keren saudara. Di ayat yang ke-7, bisa muncul ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Ketika sudah penuh, dia datang kepada hamba Tuhan yang menasihati dia tadi. Hari ini berapa banyak ketika ada kesusahan kau datang ke Bapak Ibu Gembala,
Tapi pada waktu sukses tahu-tahu sudah di Bali, tidak pernah pamitan. Lalu sampai di sana ketika ada masalah tolong doakan. Ya ampun, kata nggak punya uang tapi tahu-tahu sudah di Bali. Pada waktu minggu kemarin saudara tahu, saya melayani di sebuah gereja besar. Kemudian ada sesi saya diajak makan. Kemudian cerita tentang jemaat-jemaat yang tertipu 600 juta, 800 juta. Pada awalnya ditanya, kamu punya uang? Nggak punya. Tapi setelah tipu, minta tolong doa. Menarik kan? Ketika ditanya, bisa bantu untuk pekerjaan Tuhan? Kami nggak punya apa-apa, sepi usahanya. Masa orang sepi usahanya kok bisa tertipu 600 juta? Bisa tertipu 800 juta. Baru laporan minta doa. Maka dari itu saudara, belajarlah jujur kepada Tuhan di dalam hidup ini. Maka ketika engkau didoakan oleh hamba Tuhan, engkau diberkati, ucapkan terima kasih. Engkau pernah didoakan siapa? Ucapkan terima kasih. Dan orang ini lakukan itu, kemudian si Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Ini masalah lagi. Berapa banyak dari kita punya hutang, lalu berdoa, Tuhan memberikan rezeki, nggak mau dibayarkan untuk hutangnya, malah ditabung oleh dia. Jangan lupa, jangan-jangan yang ngutangi saudara, dia doa mati-matian, Tuhan tolong, supaya bisa dibayar hutangku, berikan rezeki kepada orang yang ngutang. Lalu dia dapat rezeki, dia tidak mau bayar, hidupnya akan lebih sulit daripada sebelumnya. Kenapa? Karena rezekinya orang dia simpen, dia tahan, dia tabung. Bayar hutangnya, karena itu haknya dia. Maka dari itu pada waktu kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk menyelesaikan dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Pasti ada berkat di sisi itu. Tapi seringkali kita suka mengambil berkatnya orang lain. Kita suka iri dengan orang lain. Dia kan sudah kaya Pak, saya kan pas-pasan. Kaya ndak kaya, itu tugas kita mengembalikan hutangnya ke dia. Karena dulu sudah berjanji mau pinjem. Engkau lihat di gereja ini meskipun sudah cukup, kalau engkau ingin memberi, beri, enggak usah bilang, sudah ada AC-nya kok, gedungnya sudah bagus kok, mau dibuat apa lagi? Itu bukan pikiran Anda, enggak usah diurusin. Ketika Anda punya uang, Anda mau kasih-kasih. Ketika engkau berikan, kenapa? Itu bagian daripada kita. Ingat ya, ini bukan sponsor dari Bapak Ibu Gembala ya, saya tidak dibilangnya apa-apa. Artinya adalah, pada waktu engkau ingin membayar apa yang menjadi kewajiban, bayarlah baik-baik. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Namun ketika Tuhan berkarya, engkau tidak cepat mengambil pesan dari Tuhan. Kita bisa ketinggalan kereta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Krismon ini, bukan Krismon, Covid ini, saya ingat Krismon terus saja, Covid ini, ada banyak orang bermasalah dengan keuangan. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada seseorang dulu saudara hidupnya sangat banyak uangnya. Dia suka beri-beri kepada orang lain karena uangnya banyak. Lalu pada waktu Covid usahanya macet, tidak ada pemasukan, dia bersungut-sungut. Kenapa? Tuhan tidak bela saya, padahal ini untuk pekerjaan Tuhan. Untuk ini, untuk itu. Nah saudara, sampailah pembicaraan itu, kemudian saya bilang begini. Yang pertama begini, kalau kamu punya uang, kamu tidak mau bayar untuk pekerjaan Tuhan, tidak apa-apa juga. Tapi kalau kamu bayar, tidak usah nuntut minta balasan dari dia. Tidak ada hak kita, karena rezeki juga dari Tuhan. Tapi jangan lupa yang kedua. Tiba-tiba Tuhan beri uang kepada kamu banyak. Tahu-tahu terima uang 100 juta. Engkau kasih untuk pekerjaan Tuhan. Setelah itu nggak ada lagi, jangan marah-marah sama Tuhan. Karena Tuhan bisa berkata, kamu tahu enggak, tak kasih 100 juta itu untuk 5 tahun hidup loh. Kamu habiskan dalam 1 bulan, salahmu dewe. Berapa banyak Tuhan kasih berkat kita yang banyak. Disinilah belajarlah keuangan yang bagus. Mana kau beri, mana untuk uang sekolah, mana untuk keluarga. Pikirkan kisah Yusuf zaman kuno. Ada 7 tahun berkelimpah luar biasa. Ada 7 tahun penderitaan luar biasa. Tetapi pada waktu kita punya saving, engkau bisa bantu orang yang tidak punya. Minimal bisa kasih beras, minimal bisa kasih lauk pauk. Pada waktu yang bersamaan, ketika engkau pandai mengatur keuangan,
Di situ Tuhan bisa mempercayakan kepada kita apa yang perlu kita kerjakan. Tuhan bisa berikan. Tetapi persoalan, kalau kita tidak menunggu waktu Tuhan, kita tidak bisa mengatur dengan baik. Kita anggap semuanya datang cepat, perginya bisa cepat. Isiku, dapatnya cepat, perginya juga cepat. Hari ini pikirkan baik-baik. Ketika seseorang bisa menantikan waktu Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, ingat yang pertama konsultasi, yang kedua kerja, dan yang ketiga kreatif. Dengan kita melakukan seperti ini, engkau akan bisa menikmati waktu-waktu yang ada tanpa bersungut-sungut. Mari kita berdiri yuk. Jamnya cepat sekali ya. Ini bisa sampai 2 atau 3 seri. Ya cepat sekali tak lihat jamnya ya. Daripada Anda tertidur nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri yuk. Yang bisa berdiri, ringkes-ringkesnya nanti aja, di sini aman kok. Saudara, saya tidak tahu pergumulan Anda seperti apa. Saya bukan pengkhotbah yang menyenangkan telinga, tapi saya rindu engkau jadi kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang perlu engkau lakukan. Masalahmu apa saya tidak perlu tahu. Konsultasi. Tanya ke Tuhan. Tanya ke orang bijak yang tahu firman Tuhan. Apa yang perlu saya lakukan? Yang kedua kerja. Kerja. Jangan sampai nunggu. Kerja. Saya tunggu jawaban dari Tuhan. Kerja dulu. Pada waktu Tuhan jawab, bisa berubah-berubah, gak apa-apa kan. Yang penting ada pengalaman hidup. Berapa banyak orang suka beralasan tunggu dari Tuhan. Kerjaan apa dari Tuhan? Dia tidak ada pengalaman hidup. Yang ketiga, kreatif. Kalau tidak kita jenuh. Hidup ya kayak gini-gini nih, sambil tunggu jadwal dipanggil Tuhan. Kreatiflah sendiri. Ketika kreatif, ingat, kita akan repot. Orang yang tidak mau repot, hidupnya tidak pernah berwarna-warni. Silakan tunduk kepalamu masing-masing. Sebelum kau menikmati perjamuan ini, berdoalah masing-masing 15 detik kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada saat ini? Berkat apa? Tapi saya rindu sepulang di tempat ini, engkau jadi pelakunya. 15 detik, berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Terus berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu ini Tuhan hidup bukan karena ambisi kami. Kami hidup bukan karena hawa nafsu kami, tapi kami mau hidup karena dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, sakramen yang kudus ini, mari kita bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, teguran yang Tuhan tegur, jangan keraskan hatimu. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita punya apa-apa itu semuanya karena Tuhan. Sadari dirimu nol tanpa Tuhan. Matikan kedaginganmu. Matikan hawa nafsumu. Matikan ambisimu. Supaya kau mengerti kehendak Tuhan, kau mengerti hati Tuhan, kau mengerti pikirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Cara hidupmu yang lama, semuanya sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia. Iya Bapa, dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan
Aku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, haleluya. Ku telah mati. Saya undang yang bertugas para diaken bisa maju ke depan. Layakkan kami hamba-hambamu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Layakkan kami umatmu Tuhan yang akan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Iya Bapa. Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah korban persembahan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan-Mu kepada Tuhan. Apa yang Kau beri kepada Tuhan? Apa yang Kau korbankan bagi Tuhan? Sesuatu yang berharga atau sesuatu yang najis? Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau sesuatu yang mendukakan hati Tuhan? Itu keputusan Anda dan saya. Ingat pengorbanan Yesus mati buat saudara begitu mahal harganya. Hargai kematian Tuhan Yesus. Jangan pernah kau main-main dengan pengorbanan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan kalau Tuhan ingatkan. Jangan keraskan hatimu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Kami tahu ketika Tuhan proses kami sakit gak enak rasanya. Tapi justru itu mendatangkan kemuliaan. Memuliakan nama Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, berikan kami ketabahan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami hamba-Mu akan bertugas. Layakkan kami umat-Mu Tuhan yang akan masuk dalam perjamuan kudus. Baik kami yang lagi online di rumah, Tuhan layakkan kami. Berkati kami semuanya. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat kesungguhan kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus, sakramen kudus, untuk mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang begitu mahal buat kami. Engkau berikan semuanya, bahkan anak-Mu yang tunggal Engkau berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau senantiasa ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, ya Tuhan, dengan cara yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, yang tinggalkan cara hidupmu yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ya Bapa, ku letakkan
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la 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 masya la 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 mo. Ora la 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 masya. Ora la 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 la. Oh ya la 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 masya ya la 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 mo. Layakan kami ya Tuhan, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Oh la 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 Yesus Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Kami yang terikat Tuhan bebaskan kami Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan baru bagi kami. Tuhan bukakan jalan keluar bagi umat-Mu. Orakan ya la 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 malam masih. Onaria la 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 masih. Sebelum kau keluar dari tempat ini, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Percaya Alkitab mengatakan ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Engkau sedang berkata-kata kepada Allah. Hurra la 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 matakan ya la 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 masyakan ya la 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 mun. Hiya na ya la 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 masyakan ya la 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 mun. Angkat suaramu, angkat suaramu. Hurra la 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 la. Semua fokus sembah Tuhan. Jangan ada yang jalan-jalan. Sembah Tuhan fokus. Ayo Yesus hadir. Rasakan kehadirannya. Rasakan dia akan menjamah engkau. Engkau yang susah Tuhan akan hiburkan engkau. Engkau yang sakit Tuhan akan sembuhkan engkau. Oh Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Oh rala masih. Curahkan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami percaya hidup kami alami mujizat Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami percaya Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami. Mari Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Sematnya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik bahkan sangat baik akan menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatan-Mu, bahkan diberkatilah keluarga-Mu. Engkau diberkati Tuhan berlimpah. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan-Mu, sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, Tuhan menuntun engkau, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.